Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Supranatural Mystery. Kali ini saya sedang berada di sebuah tempat ziarah sekaligus keratuan atau kerajaan kalau di Pulau Jawa, di kota Lampung, khususnya di desa Banjarmasin. Nama keratuan atau kerajaan ini pemiliknya ialah Ratu Raden Intan II. Tepat yang di belakang saya ini dia sosok patungnya. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan kuncen yang ada di museum. Di situ kita sudah melihat beberapa peninggalan bekas keratuan atau kerajaan Raden Intan II ini. Ya, banyak sekali sih penemuan bekas sisa-sisa kerajaannya. Nah, ini dia. Ini diresmikan oleh Bupati Lampung Selatan tanggal 5 Desember 2001 prasestinya, dan ini adalah sosok beliau yang sedang menjulang ya dengan pakaian khas adat Lampungnya. Dan ini sepertinya pendopo untuk perkumpulan, entah perkumpulan apa, intinya seperti pendopo. Nah, yang ada di depan kita ini, menurut pembicaraan kuncen di museum, yang ditutupi oleh rumput-rumputan ini adalah bentengnya, sisa bentengnya. Dan kalau dulu tahun 80 sampai 83 ini, benteng ini dikelilingi oleh rawa-rawa atau perairan, dan belum sebagus sekarang ini. Nah, kita akan langsung ke tempat makam Raden Intan II-nya ya, sahabat. Bisa dilihat ya. Ini dulunya nih rawa-rawa, dan di sini di atas ini adalah bentengnya yang tersisa di bekas kerajaan atau keratuan Raden Intan II. Ya, kita akan lanjut ke pemakaman atau tempat istirahat Raden Intan II yang tepat berada di, nah, ini tempat makam Raden Intan II. Tempatnya sih sangat bagus, sahabat. Saya bener sangat-sangat sungguh bahagia nih diajak ke tempat seperti ini. Sangat sungguh bahagia diajak ke tempat seperti ini. Nah, di sini tempat ziarahnya, makam asli Raden Intan II, gugur pada tanggal 5 Oktober 1956. Ya, ini dia, sangat besar ya. Ini sekeliling ini kita nih di atas ini sebenarnya benteng nih. Kita nih di atasnya benteng. Yang kita cek ini sebenarnya benteng loh, dikelilingi oleh benteng. Kalau ke sana seperti juga sama benteng juga. Sisa-sisa dari bekas kerajaannya pada zaman dulu. Ya, sahabat. Dan ini rawa-rawa yang menutupi sekitaran benteng. Dan runtuhnya benteng Raden Intan II ini, menurut pembicaraan dari kuncen di museum itu karena diserang oleh tentara Batavia dari Jakarta. Nggak segan-segan tentara Batavia itu mengirim sekitar 15 kapal perang untuk menghancurkan kerajaan atau keratuan yang ada di Lampung ini. Ya, sahabat, kita akan jalan-jalan mengitari tempat makam Raden Intan, seperti apa suasananya dan seperti apa keseruannya. Pantengin aja terus channelnya Supranatural Mystery, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen bagi yang suka dengan video ini. Ini asli di sini, walaupun katanya panas, tapi sini benar-benar adem, asli adem. Kita akan, ini posisi belakang dari patung
Raden Intan 2 posisi belakangnya. Nah, ini peraturan-peraturan dari pemerintah Kota Lampung yang mengelola tempat ini. Ya, kita akan coba naik ya ke atas pendoponya. Bo, ke atas boleh gak? Kita akan ke atas nih sahabat, untuk melihat-lihat pendopo yang kemungkinan besar untuk suatu pertemuan dengan para bangsawan ataupun dengan tokoh masyarakat yang ada di sekitar kerajaan ini. Dan mungkin ini masih aktif hingga sekarang ya sahabat. Bisa dilihat ini sangat luas tempatnya, juga di pinggiran sawah. Mungkin sawah ini juga termasuk dari kerajaan Raden Intan 2. Kenapa disebut di sini, kenapa banyak disebut keratuan? Karena di sini banyak kerajaan kecil atau kota kecil. Kalau di Pulau Jawa, ratu itu udah benar-benar perempuan. Tapi di pulau seberang ini, Pulau Lampung ini, ratu itu merupakan raja atau raja tua yang ada di Kota Lampung dan sekitarnya. Menurut dari pengakuan pembicaraan kuncen yang ada di museum itu. Nah, itu dia Kang Tengku sedang berfoto-foto ria dengan saudaranya atau temannya. Ya, sepertinya segitu saja dari saya pribadi dan teman-teman saya. Untuk kelanjutannya saksikan terus channel Supranatural Misteri. Kita akan jalan-jalan lagi di Kota Lampung dengan keseruan dan keasikan, serta ada apa ya di tempat ini. Kita akan menelusurinya malam ini juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video ini, di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Raden kedua sama Ratu Mas Ratu Mas itu ibunya Raden yang kedua. Kalau Raden Bangsa Sumaratu itu, nah itu pamannya Raden Intan. Kalau Raden Indah ini itu bibinya. Ini silsilah Jadi, keturunan pahlawan nasional Raden Intan kedua. Ini dia 3 saudara. Ya. 2 laki, 1 perempuan. Yang perempuan nikah sama Sultan Lingga, daerah sekitar Kepri. Riau. Kalau yang di sini lebih tepatnya makam siapa, Pak? Raden yang kedua. Ceritanya ini 1856 itu dari bulan Agustus. Kita di sini insya Allah akan berziarah ke makam Raden Intan 2. Kita simak dulu ya pembicaraan kuncen di sini, sahabat Supranatural Misteri. 12 kapal perang itu. 12 ya, bukan 1 lagi. 12 kapal perang dikirim dari Jakarta, dari Batavia. Berarti nama kerajaan kita dulu Keratuan Jawa itu di mana? Di Lampung Selatan ini banyak keratuan. Nah, kalau kita kayak kelompok masyarakat lah gitu. Ya. Jadi dulu kan berkelompok. Iya. Dia memang asal muasal itu pun dari skala bola berpencar. Itu lagi zamannya kepercayaan. Dengan
ada cerita rakyat itu di daerah Lampung dulu ada suku primitif yang buas. Tapi suku Lampung. Iya. Dulunya purba tuh. Ini peninggalannya ya, dari keratuan Raden Intan. Yang pernah ibaratnya yang pernah dipegang sama Raden Intan dua ini di sini semua ada nih. Kalau di sini nggak ada apa barang pribadinya. Nah, di sini ini yang ada ini hanya penemuan waktu pemugaran lokasi kita ini. Nah, dari tahun 80 sampai 83 tuh. Tahun 80 sampai 83. Di pemugaran besar-besar itu apa dari tahun 80. Yang lagi saya penasaran kan, mata tombak ini nggak murni ditemukan, tapi kalau bahasanya orang-orang sana bisa ditorekatin ini nih, dikuasain, diapain ini. Nah, kalau itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Nah, kalau masalahnya dari kita Islam aja, kadang kepercayaan kita Iya. bermacam-macam. Ya. Nah, jadi kalau yang di apa Hal mistis. dikelola sama pemerintah, yang nyatanya lah. Oh, benar. Nah, Ya, ya. ya kalau kata Mas Ade itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Ya, benar. Nah, sebab kita Islam ini memang wajib dengan yang gaib itu tuh. Iya. Nah, salah satu rukun kita. Benar. Ya, jadi makanya saya bilang kembali ke pribadi kita masing-masing. Ya. Kalau untuk itu. Oh, ini hanya sekedar gambar. Oke. Kalau barang pribadinya ada di ini yang masih hidup ahli warisan. Ahli warisan. Dalam Sumeratu. Dia rumah tinggalnya masih ada. Memang ditempatin sama kakak lu. Di mana itu tempatnya, Pak? Kira-kira 6 kilo lah dari sini. Masih Jalan ini Desa apa, Pak? Kuripan. Oh, Kuripan. Tadi yang kita mau lewat ya, jadi. Nah, kita ada pelang dia rumah tinggal Raden Intan. Ya kalau malam hampir aja apa permisi baik-baik. iya. Ya. Habis dari ini makam Ratu Merah Putih. Nah, Tapi pulangnya lewat apa tadi? Banyurip. Penyurip. ya Belok ya. ke ini. Belok ke Makam Ratu Merah Putih itu kalau areal apa desanya masih desa Kuripan. Kuripan. Iya. Nah, karena dulunya desa Kuripan itu memang di sekitar makam Ratu Merah Putih itu. Kalau yang ada di sini cuma peninggalan penemuan waktu Di kerajaannya. pemugaran di lokasi kita ini karena gundukan tanah yang itu segi 4 itu benteng namanya benteng Cepaka itu. Uang itu bukan. Pada zaman Belanda dulu di seputaran Kalianda ada sekitar 14 benteng. Nah, satu-satunya yang masih utuh ya benteng Cepaka ini. Yang tertutup ini ya karena rumputnya. Dulunya aslinya di sekeliling ini rawa semua. Aslinya. Mau masuk itu apa? Memang kita melewati rawa ini banyak dikasih ranjau sama penduduk. Aja itu. Iya, memang itu buatan manusia. Orang jauh. Iya benteng itu tempat persembunyian itu. Benar ya. Jangan gua pulang kalau di sini. Kalau kami di sini cuma ngejaga ya. Kalau lihat tutupnya itu kalau ngebayang botolnya kayak itu, kayak kendi itu. Tutup kendi itu. Lebih bersisa. Tutup. Kaswari. Iya, kayak kaswari. Gimana kalau kaswari? Dia ada bentuk kayak tekonya di ujungnya. Oh, Nah ya, kalau kaswari merah. mana tadi? Nah itu tuh